bangun Papua. Sudah melaksanakan PON. Apa yang kurang dari bawah? Betul. Oleh karena itu, teman-teman semua, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, kami bersedia akan menghadap ini KPK. Menyampaikan bahwa Bapak tidak bisa hadir karena Bapak dalam menghadap lagi. Bukan sedang sakit, Pak. Jangan dihalang-halangi jauh mendapatkan pelayanan dalam lagi. Ini pemimpinnya orang Papua. Ini rakyat Papua. Kita minta itu. Adik-adik semua, teman-teman, kita akan kawal itu. Antar kami sampai di Makobrimob, kami akan bertemu dengan pimpinan KPK, kami akan menyampaikan surat ini kepada mereka. Mereka tahu. Pak Gubernur tidak pernah takut yang meninggal ini. Wah. Terima kasih banyak. Dan teman-teman kita sama-sama dengan kuasa hukum Makobrimob. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua yang memang kami menerima informasi ya ada pemeriksaan Bapak Gubernur ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi surat dilayangkan dan kemudian mungkin ada beberapa respon ya terhadap terkait dengan masyarakat ya yang ada di Jayapura khususnya terkait dengan pemanggilan tersebut. Ini masa yang disampaikan adalah masa aksi spontanitas. Namun kami sudah lakukan prediksi sebelumnya bahwa dampak-dampak ini juga harus kita antisipasi. Dan hari ini juga kami telah berkomunikasi dengan koordinator lapangan ya bahwa tetap ya penyampaian aspirasi apa yang diinginkan ya harus dengan batasan koridor-koridor ya tidak mengganggu ketertiban umum. Semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran. Nah, tentunya hal ini bisa direspon baik oleh oleh masyarakat ya sehingga kita berharap ya proses ya terkait dengan pemanggilan silakan berjalan, proses penyampaian aspirasi juga silakan berjalan dan tidak mengganggu kepentingan orang yang lebih luas lagi. Lokasi pemeriksaan ada di Makobrimob ya, tentunya kita dari Polresta berkoordinasi dengan Polda, dengan Satuan TNI untuk memberikan rasa aman ya, dalam bentuk kita melakukan pengamanan. Personil yang dilibatkan ya ada 2 satuan tingkat kompi karena ada lokasi yang nanti akan dilalui itu harus diamankan, kemudian lokasi yang dituju ada beberapa tempat juga itu harus diamankan agar semua pihak merasa hak-haknya tersampaikan dan juga kewajiban-kewajibannya juga bisa dilaksanakan dengan baik. Ada berapa titik? Bojang sudah ya. Ayo masuk. Kawan-kawan, masa yang ada di bawah, semua bawah, balik. Masuk. Pokoknya kita macam ini. Ayo masuk. Silakan masuk. Ayo sudah kalau kita Spanduk jalan dulu. Spanduk jalan. Spanduk lewat dulu ya. Spanduk lewat berketik. Bawa pergi dulu depan. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup masyarakat Papua! Hidup masyarakat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Selamat siang kepada KPK. Kerupun.
Hari ini pertemuan karakter pejabat Papua. Ya tahu? Ini pejabat Papua. Kontere, mereka datang menyampaikan bahasa yang saya sebutkan ini yang mereka yang utus, bukan Lukas yang duduk. Wah. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Terima kasih Bapak Lukas NMB, kita tahu bersama. Dia mengabdi, dia buang energi, dia korbankan keluarga, sudah 25 tahun untuk tanah Papua dan untuk Indonesia. Apa yang kurang dari Lukas NMB? Apa yang kurang dari Lukas NMB? Apa yang kurang dari Lukas NMB? Semua Pak Lukas sudah korbankan waktu, pikiran, tenaga, hati, keluarga, dan juga kami rakyat Papua ini untuk kepentingan tanah Papua. Dan negara harus catat itu. Ya, baik, terima kasih. Yang ini kehadiran kami. Siapa lagi teriak? Mudah dan maaf. Jalan ya. Masuk. Baik. Benyamin, naik di mobil, naik. Sana, oke. Speaker ke dalam. Orang-orang penyidik KPK itu dengar dari satu arahkan ke dalam. Saya mau sampaikan buat semua masa aksi spontanitas yang datang dalam rangka bela Lukas NMB atau bela Gubernur Papua. Perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa kehadiran kita hari ini tidak datang untuk menyerang siapapun yang ada di depan sini. Jadi jangan ada pikiran dari kita mahasiswa, pemuda atau masyarakat berpikir atau berpandangan bahwa ada musuh yang berdiri di depan kita atau di samping kiri kanan kita. Kita semua sama-sama masyarakat. Mohon jaga ketertiban aksi hari ini. Jangan ada aksi atau tindakan-tindakan yang menciderai aksi damai dalam rangka menjaga Gubernur Papua. Siapapun orang yang mengganggu keamanan ketertiban lalu lintas, menghalang-halangi atau misalnya menyebabkan kerugian terhadap masyarakat lain, orang itu penyusup yang mau menciderai aksi kita hari ini. Tolong perhatikan ini baik-baik, supaya jangan orang pikir kita datang di sini dengan kekerasan seperti yang biasa mereka lakukan kepada kita orang Papua. Perlu diketahui oleh masyarakat, supaya ketika orang bicara KPK, ada semacam pandangan umum masyarakat bahwa itu seolah-olah lembaga negara yang dipimpin dan dikelola oleh malaikat. Mereka adalah manusia-manusia yang punya rasa, yang punya model karakter sama dengan kita. Kebetulan mereka dipercayakan oleh negara untuk bekerja di lembaga itu. Mereka tidak memiliki keistimewaan, sama saja dengan kita. Kebetulan mereka dipercayakan bekerja di dalam lembaga itu. Yang berikut, karena mereka itu manusia-manusia, mereka juga tidak menutup kemungkinan
terikat dan tidak bisa terlepas dengan kepentingan kelompok tertentu yang biasa bermain di negara ini. Kita tahu bersama banyak kejadian-kejadian lembaga-lembaga hukum diperalat oleh orang-orang untuk mengkriminalisasi, mengintimidasi, juga memakai lembaga negara untuk juga menyusahkan masyarakat Indonesia, termasuk kita di Papua. Kita mengikuti dan hidup bersama Gubernur Papua selama 10 tahun belakangan ini. Gubernur Papua, ini perlu diperhatikan, diketahui oleh semua. Dalam wacana DOB yang cukup meluas penolakan dari masyarakat Papua, bahkan karena penolakan ada hampir berapa orang korban, mati bahkan. Karena dukungan Gubernur Papua Bapak Lukas NMB, akhirnya negara berhasil melaksanakan DOB di Papua, di 3 wilayah. Itu kontribusi seorang Lukas NMB. Tidak ada satu kutu busuk pun di negara Republik Indonesia. Ketika Gubernur Papua Bapak Lukas NMB bilang kita dukung untuk 5 provinsi sesuai wilayah adat, akhirnya seluruh lautan gemuruh orang Papua yang menolak teduh. Tidak ada malaikat yang diutus meneduhkan situasi yang terjadi di Papua waktu itu. Hanya Lukas NMB yang Tuhan pakai. Pertimbangan ketika isu ini digoreng, dimainkan, Papua ini akan aman atau tidak? Hari ini aksi spontanitas, tidak ada konsolidasi. Spontanitas masyarakat pemuda bergerak dari rumah datang ke tempat ini. Kita hanya berhasil lokalisir di tempat ini. Kalau sampai ini mau dimainkan, digoreng, kamu periksa di sini yang meledak di Wamena, di Tolikara, di Puncak Jaya, siapa yang mau atasi? Apakah KPK ini mau memang sengaja mau bikin kacau Papua? Tolong pemerintah pertanyakan lembaga ini. Fungsi dan jasa baik Lukas NMB untuk negara. Ini bukan cara untuk melindungi beliau. Tolong jaga dalam kondisi pemerintahan yang sedang tergoncang, beliau jalankan tugas sampai periodisasi berakhir. Sepakat ya kawan-kawan? Hidup Lukas NMB. Hidup Lukas NMB. Kita kawal dan kita jaga bersama Gubernur Papua. Sepakat ya? 10 tahun beliau pertaruhkan hidupnya sampai bahkan hari ini jalan dalam keadaan lumpuh hanya untuk urus orang Papua. Apa yang beliau bicara nanti besok 4 provinsi di gubernur semua ikut Lukas NMB. Iya toh? Ya baik, terima kasih. Selamat siang untuk Papua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tim hukum kaget dengan penetapan Bapak Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka. Karena diminta keterangannya sebelumnya, KPK dalam hal ini tidak profesional. Sehingga apa yang dikatakan oleh adik saya tadi kemungkinan benar, ada indikasi kuat diintervensi KPK ini. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa hari ini saya diutus oleh Bapak Gubernur bersama tim saya, ada Bapak Alo, ada Bapak Justinus, dan juru bicara Bapak Gubernur. Hari ini akan ketemu penyidik KPK untuk menyampaikan bahwa Bapak lagi sedang sakit. Tadi malam kami lihat kakinya bengkak, tidak bisa jalan. Duduk aja susah, tapi Bapak Gubernur taat hukum. Ingat itu, Bapak Gubernur taat hukum. Dia mengirim kami ke sini untuk menyampaikan ini kepada penyidik KPK. Ingat, Bapak Gubernur tidak pernah takut dengan masalah ini. Bapak Gubernur sampaikan, tim hukum, saya tidak pernah curi uang rakyat Papua. Bapak Gubernur sudah bilang saya tidak pernah berurusan dengan pengusaha. Sehingga kalau ada pernyataan masyarakat mengambil kesimpulan bahwa sedang ada kriminalisasi terhadap Gubernur Papua, saya kira itu bisa diamini. Setuju? Bapak Gubernur akan berobat ke luar negeri. Izin dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian sudah keluar. Bapak harus pergi keluar berobat. Oleh karena itu kami minta restu dari masyarakat Papua supaya Bapak selama dalam perjalanan berobat di luar negeri bisa sembuh dan bisa segera kembali. Setuju? Setuju?
Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito sudah mengeluarkan izin itu. Tertanggal hari ini seharusnya Bapak Gubernur harus berangkat. Hanya saja kami di tim hukum kasih pandangan, Bapak, untuk sementara Bapak jangan jalan dulu. Nanti dibilang Bapak melarikan diri. Setuju? Bapak bilang saya tidak akan melarikan diri, saya pemimpin Papua. Oleh karena itu, teman-teman semua, Bapak hari ini tidak hadir, bukan karena Bapak tidak mau hadir, tapi Bapak sedang dalam sakit. Bapak sudah 4 kali stroke. Puji Tuhan Bapak hidup sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena mujizat. Tidak ada orang yang 4 kali stroke hidup. Setuju? Artinya apa? Tuhan menjaga beliau untuk tanah ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga suasana damai ini. Semua teman-teman aksi harus dalam satu komando. Kami berempat akan masuk berkoordinasi dengan pimpinan KPK menyerahkan surat untuk memberitahukan bahwa Bapak Gubernur tidak bisa hadir karena alasan sakit. Suratnya sudah di sini. Termasuk dokter dari tim dokter Gubernur sudah memberikan surat, termasuk surat dari Pak Tito memberikan izin untuk berobat. Sakit dan Bapak akan berangkat ke luar negeri. Semoga ini semua berjalan dengan baik. Setuju? Setuju? Terima kasih. Ada Gubernur. Teman-teman, masing-masing kita tenang, masih Gubernur akan sampaikan. Uang. Wah. Selamat siang. Beliau sampaikan bahwa aksi spontan hari ini harus berjalan dengan baik dan damai. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang merugikan kita semua. Sepakat? Yang kedua, beliau berpesan selama memimpin Papua, mulai dari wakil bupati menjadi bupati dan hampir 10 tahun menjadi gubernur, beliau tidak pernah hidup dan meminta uang kepada pengusaha. Beliau hidup hanya dari APBD yang merupakan hak beliau sebagai kepala daerah. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa beliau terima gratifikasi dari pengusaha, beliau menolak itu. Karena tidak pernah meminta uang kepada pengusaha. Itu yang beliau ingin sampaikan. Yang ketiga, beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi sakit. Kami yang mendampingi beliau setiap hari pun paham bagaimana kondisi beliau yang sudah susah suaranya untuk berkomunikasi, tapi begitu besar semangat beliau untuk sembuh. Beliau bilang, saya harus sembuh, rakyat masih membutuhkan saya, dan saya harus sembuh. Semua usaha beliau lakukan untuk menyembuhkan kaki dan suara, sehingga ada perbaikan-perbaikan dan kesembuhan-kesembuhan sendiri sedikit yang merupakan campur tangan yang luar biasa dari Tuhan. Berhasil sekali. Dari masalah. Setuju? Itu tuntutan dan permintaan masa aksi. Biar yang lain sini aja. Yang pertama itu, Pak. Oke. Tapi sekarang sih bisa masuk. Wakilnya saja bisa masuk. Yang lain saya tahan. Satu, dua, tiga. Mana lagi? Pak, pernah diperiksa, tapi kok kan tahu apa yang disampaikan kepada beliau secara mendetail, sehingga diutuslah tim hukum untuk koordinasi. Dan yang terakhir, beliau menyampaikan bahwa beliau dalam kondisi yang tidak fit, sakit, sehingga kakinya bengkak sekali, dan beliau sudah mengajukan surat izin berobat kepada Mendagri jauh-jauh hari sebelum ditetapkan menjadi tersangka, sehingga beliau sudah minta saat keluar, nanti sebentar teknis jadi disampaikan oleh kuasa hukum. Oleh karena itu, beliau mohon doa restu dari masyarakat Papua bahwa beliau taat hukum, tetap menaati hukum, dan beliau juga mohon doa restu agar pengobatan beliau lagi kepada luar negeri bisa berjalan dengan baik dan hasilnya semakin maksimal. Silakan. Ya. Bentar, Pak, perbaiki dulu posisi. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK, jadi KPK terhadap Papua,
Kenapa saya katakan itu? Karena Bapak Gubernur Lukas NMB sama sekali belum dengar keterangan kita. Sehingga ini bertentangan dengan KUHP, di mana untuk menetapkan seorang tersangka, pertama syaratnya itu alat bukti, Bapak suara. dan yang kedua harus didengar keterangan itu dahulu sebagai minta keterangan. Dengan demikian penetapan tersangka Bapak Gubernur cacat prosedural, cacat formil itu menjadi catatan kami, sehingga kami berpandangan ada apa ya? Kenapa buru-buru Bapak ditetapkan sebagai tersangka? Apakah Bapak, mereka tahu karena Bapak mau pergi berobat ke luar negeri? Ya. Sehingga kita memandang bahwa jangan sampai tetap Papua tetap kita tidak bisa lihat penegakan hukum murni. Selalu tetap kita lihat sebagai sebuah konspirasi yang selalu terjadi. Karena apa yang dialami oleh Pak Gubernur hari ini tidak kita lihat hari ini, tapi melatar belakangi selama ini. Berkali-kali, termasuk penangkapan OTT dia di Hotel Borobudur yang gagal itu. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa kenapa rakyat mengambil kesimpulan bahwa sedang terjadi kriminalisasi kepada pimpinan gubernur pada Lukas NMB itu juga karena kelakuan dari Jakarta dalam hal ini, bagaimana melakukan penekanan secara politik pada sebuah. Kita tidak melihat ini sebagai penyidikan murni, kriminal murni. Tapi kami tetap melihat bahwa ini adalah ada unsur politik. Kenapa? Karena Bapak belum dikonfrontir yang diduga Bapak menerima gratifikasi. Harusnya ditanya dulu Pak Gubernur dong. Pengiriman transfer ke rekening tidak semua tidak melawan hukum. Yang melawan hukum kalau uang itu berasal dari kejahatan. Iya kan? Kira-kira seperti itu. Oke, baru yang kedua, jangan tanya dulu. Ini penting. Saya mau kasih lihat surat supaya ini jelas bahwa Bapak Lukas ini surat Mendagri. Ini surat Mendagri. Bapak Lukas itu dikasih kesempatan berobat mulai hari ini tanggal 12 ya. Mulai hari ini tanggal 12 sampai tanggal 26. Tangan Peroi, angkat sedikit. Tangan. Angkat Peroi. Ya. Ini permohonan sudah lama diajukan. Tadi malam itu semua sudah siap untuk berangkat. Bapak juru bicara ya. Siap. Tapi pertimbangan hukum kami mengatakan Bapak jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena ini masih ada terkait dengan penetapan tersangka. Kami kasih pandangan kepada Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur jangan sampai mereka melakukan lagi framing bahwa Bapak melarikan diri. Jadi Bapak tahan dulu, kita koordinasi dulu. Sehingga Bapak jangan sampai Bapak disandra. Bapak sudah terbang, Bapak nggak bisa keluar negeri, langsung dialihkan kemana-mana. Ini kita nggak bisa, tidak ada kepastian hukum. Kita harus pastikan bahwa tujuan pengobatan itu harus tercapai. Bapak harus sampai di rumah sakit yang ditunjuk dan Bapak harus berobat. Kita tidak mau Pak Gubernur ada gangguan di tengah jalan. Seolah-olah bahwa Bapak melarikan diri dan akhirnya Bapak harus disandra di airport, nggak bisa jalan, nggak bisa keluar, dan Bapak lagi keadaan nggak bisa jalan. Sehingga Pak Gubernur setuju dengan kita punya pemikiran, silakan sampaikan kepada pimpinan KPK. Ini kasih lihat ini surat. Ya, dan kami akan koordinasi terus bagaimana agar supaya Bapak Lukas satu diri. Karena kita nggak mau nanti semakin drop Bapak, itu dampaknya terhadap rakyat Papua akan semakin bahaya. Kita berpikir seperti itu. Jangan sampai gara-gara mereka tidak mau memberikan izin kepada Pak Gubernur ke luar negeri untuk berobat, Bapak sakit. Kalau Bapak sakit, resikonya Bapak tahu sendiri. Ya, kita tidak mengancam, saya tidak sedang mengancam. Tapi saya melihat realitas sosial yang ada di tanah Papua. Lukas NMB adalah gubernur rakyat, gubernurnya rakyat Papua. Saya minta supaya oleh karena itu saya selalu katakan bahwa pendekatan penegakan hukum di tanah Papua harus beda dengan pendekatan penegakan hukum di tanah yang lain. Karena di sini masyarakat sangat komunal. Budaya kebersamaannya sangat tinggi. Di kota-kota besar itu individualis. Di sini pemimpin harus tes makan rakyat. Tidak ada itu pemimpin kaya, nggak ada. Pemimpin di sini semua untuk rakyat. Itu yang kita harus ingatkan dulu. Jangan karena kepentingan politik melakukan kriminalisasi terhadap gubernur Papua yang sekarang. Ya, kira-kira begitu, teman-teman semua.
kaget bahwa Pak Gubernur itu dinyatakan sebagai tersangka dan untuk kasus gratifikasi. Seolah-olah Bapak itu menerima uang transfer 1 miliar. Padahal menurut Pak Gubernur itu uang saya yang saya minta ditransfer karena waktu itu Bapak butuh karena Bapak sedang berobat. Kira-kira begitu ya. Itu kapan Pak? Ya itu kejadiannya tahun 2020 lah. Oke ya. Terima kasih. Berdasarkan surat ini Bapak akan ke Filipina. Dokternya di Filipina. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Lebih khusus. Tapi orang KPK. Orang KPK. Jadi tadi mereka akhirnya setuju Pak ya untuk bahwa ini ditunda dulu pemeriksaan atau seperti apa? Iya, harus setuju karena syarat untuk diperiksa kan harus menyatakan sehat. Iya. Oke. Dan Pak Gubernur dalam kondisi tidak sehat. Kapan Pak Gub ke Filipina? Berangkatnya kita belum bisa pastikan karena masih menunggu koordinasi dengan KPK. Kalau surat dari Mendagri sudah keluar. Mengacu pada Luar negeri karena beliau sakit. Beliau sudah ajukan per akhir Agustus. Baru keluar tanggal 9 September. Bapak dinyatakan tersangka tanggal 5 September. Ada apa? Ada apa teman-teman KPK? Bapak Gubernur sakit yang saya sudah perlihatkan. Roy, saya pemimpin orang Papua. Saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah korupsi. Itu dibuktikan selama periode beliau. Semua dia punya hasil audit BPK WTP. Tidak ditemukan ada unsur korupsi di situ. Sekarang mereka cari bahwa Bapak terima hadiah. Seolah-olah